Sedangkan Kyung Sun benar-benar sudah dipercaya. Ia diminta Nam Do-hoon untuk menangani kasus yang belum pernah terjadi. Karena Nam Do-hoon tahu jika salah satu anak menteri akan mengkonsumsi narkoboy bersama teman aktornya. Sungguh aneh. Kyung Sun pun bersemangat jika ia akan membuat kesepakatan bagus yang bisa menguntungkan Nam Do-hoon. Nam Do-hoon pun sangat bangga karena kini memiliki bawahan yang royal, yang setia seperti Kyung Sun. Dekan akhirnya menjemput Haeil dan Jae-do. Dekan benar-benar marah, tapi dasarlah mereka ini malah kabur saja meninggalkan Dekan sendirian. Dan meski sudah berusaha, tapi tetap saja mereka telat. Karena Ajuman sudah dikremasi bahkan sebelum Daeyeong datang. Dan tak ada persetujuan dari anggota keluarganya. Kini mereka pun hanya bisa mengadakan pemakaman di rumah Ajuma. Diam-diam pesuruh Hongsik pun mengikuti. Haeil dan yang lainnya benar-benar terpuruk. Bagaimana bisa negara memperlakukan seorang lansia tewas seperti ini? Dengan berapi-api, Chedu pun ingin diajak bergabung untuk berjuang bersama. Suster Kim dan Pastor Han sedih karena yang mendaftar di konser amal musik hanya satu orang. Tapi ternyata anak buah Nam Do-hoon juga ikut mendaftar di sana. Dan hari persidangan Chedu pun tiba, tapi malah Haeil yang masuk dan katanya ia akan menerima hukuman Chedu. Padekan pun sungguh kesal, pokoknya Chedu akan diskors selama 1 semester. Haeil tak tinggal diam, ia pun mengajak untuk membuat kesepakatan dan disepakati jika Chedu tak jadi diskors. Asal Haeil tak marah-marah selama 1 bulan katanya. Bingung entah itu benar atau tidak. Hongsik benar-benar jatuh cinta melihat spanduk ajakan untuk melihat bintang jatuh. Segera ia pun menelpon Kyung Sun dan mengajaknya. Tapi Kyung Sun menolak, katanya ia trauma karena saat kecil seseorang pernah menjatuhkan kotoran di wajahnya. Alasan yang sungguh tak masuk akal. Dan 2 margagu pun mulai bekerja mengintai si kapal milik Hongsik. Sedangkan kini tibalah Hongsik yang maju. Ia datang ke gereja dan berniat ingin membuat acara besar-besaran untuk penggalangan dana. Wah, tentu saja disambut baik oleh pastor dan suster kepala di sana. Suster Kim dan Pastor Han juga ada di sana mendengarkan hal itu. Suster Kim pun merasakan firasat jika aura dari pria itu tak biasa. Dan lagi-lagi kerahasiaan adalah kunci. 2 kocak bertemu kembali. Kyung Sun mengatakan jika Nam Do-hoon mengumpulkan berbagai kasus narkoboy para orang-orang berpengaruh. Jadi ia memegang kartu as orang-orang itu mungkin sekitar 20. Namun entahlah di mana catatan itu. Nam Do-hoon pun sangat teliti, tak ada dimanapun meski sudah dicari. Dan Haeil pun punya sebuah ide untuk bisa dekat dengan musuh, maka mereka harus masuk ke sarang musuh, yaitu dekati mereka. Karena ternyata Haeil mendapat pencerahan saat di kantor polisi tiba-tiba saja melihat poster DPO yang anehnya. Buronan itu mirip sekali dengan Daeyeong. Hanya tinggal didandani sedikit saja maka keduanya akan identik. Lalu di poster juga tertulis jika komplotannya adalah orang Asia Tenggara dan juga orang yang dengan berbobot besar. Wah, Songsak dan Yohan pun langsung masuk kriteria. Setelah benar-benar menandai wajah Daeyeong seperti si buronan, ternyata masih ada yang kurang, yaitu pacar dari si buronan. Lah, jadilah Jaeyoung juga ikut ambil bagian. Haeil kini berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum memulai aksinya, namun tiba-tiba penyakitnya kambuh lagi. Haeil pun merasa kesakitan. Dan dalam sekejap, 4 sekawan itu langsung berubah penampilan, benar-benar seperti penjahat ulung. Kyung Sun sudah tak tahan. Ia lalu membersihkan noda merah yang ada di dinding rumahnya. Tapi selalu saja ada perasaan aneh. Lalu tiba-tiba sesosok wanita ada di hadapannya. Kyung Sun pun seketika pingsan. Gawat, jaksa yang melawan Nam Do-hoon diserang. Haeil baru saja tersadar. Namun ia mendapati kenyataan jika semua orang di gereja sedang sibuk berlari karena ternyata terjadi kebakaran. Patung suci mereka terbakar. Semua seketika lemas dan tak berkata apa-apa. Haeil pun benar-benar terbakar emosi. Sedangkan Hongsik seperti biasa menikmati tontonannya. Dan episode 6 pun berakhir di situ.